Pemain Liverpool Mohamed Salah mengakui pelatih Real Madrid Zinedine Zidane adalah pahlawan masa kecilnya. Ada 3 nama pemain yang selalu dinanti Salah dalam sebuah pertandingan sepak bola. Selain Zidane, Salah juga mengidolakan permainan sepak bola yang disuguhkan Francesco Totti dan legenda sepak bola Brasil, Ronaldo. Zinedine Zidane sebelum ketenaran, kehidupan keluarga, dan banyak fakta yang tidak banyak diketahui tentangnya. Ya, semua orang tahu fakta bahwa dia adalah legenda sepak bola. Namun, hanya sedikit penggemar yang membaca kisah biografi Zinedine Zidane versi mendalam, yang cukup menarik. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Sebagai permulaan biografi, Zinedine Yazid Zidane lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1972 di Marseille, Prancis, dari pasangan Smail Zidane, ayahnya, dan Malika Zidane, ibunya. Keduanya keturunan Aljazair. Zidane dibesarkan di La Castellane, sebuah pembangunan perumahan yang syarat kejahatan di Marseille, sebuah kota pelabuhan di selatan Prancis. Selain kejahatan, tingkat pengangguran dan bunuh diri sangat tinggi di lingkungan migran. Ayahnya, Smail Zidane, memiliki pekerjaan tetap sebagai penjaga toko serba ada. Meskipun keluarganya harus tinggal di tempat yang sempit, tidak ketujuh orang itu bisa duduk bersama dan makan. Hal ini menyebabkan Zizou muda mengembangkan pencarian untuk mengakhiri kemiskinan di keluarganya. Zidane muda diperkenalkan dengan permainan sepak bola pada usia 5 tahun bersama dengan anak-anak tetangga yang tinggal di sekitarnya. Saat itu, tidak ada harapan bagi migran Prancis Afrika Utara dalam permainan. Faktanya, Zidane adalah orang yang memberi contoh untuk diikuti orang lain. Bagi teman-teman migrannya, sepak bola hanyalah olahraga untuk menghabiskan waktu. Bagi Zidane sendiri, sepak bola adalah upaya untuk mengakhiri kemiskinan yang melanda keluarga dan orang-orang terkasihnya. Tidak butuh waktu lama sebelum awal yang baik menarik perhatian para tokoh olahraga. Dengan demikian, usahanya untuk mendaftar di klub sepak bola pemuda berkembang pesat. Zidane terdaftar di klub sepak bola Saint Henry AS pada tahun 1981. Sebagai satu-satunya imigran Aljazair yang bermain di klub tersebut, Zidane terus-menerus dijadikan subjek penghinaan rasial dan ejekan tentang asal-usul ghetto oleh teman dan lawannya. Dia menutup telinga mereka. Dia mengambil alternatif meninggalkan klub untuk So Septemus Les Valens di mana dia bermain dari 1983 hingga 1986. Kepindahan lain ke Cannes dari 1986. Dia mengakhiri karir mudanya di sana pada tahun 1989. Dia memulai karir mudanya sebagai nomor 9 tapi kemudian pindah ke peran 10. Namun, telinga yang tuli terhadap rasisme ini tidak bertahan lama. Setelah ia bergabung dengan tim senior Cannes, dia mengambil pilihan untuk melawan orang-orang yang melecehkannya. Hal ini menyebabkan hukuman karena dia menghabiskan sebagian besar minggu awal karir seniornya untuk tugas kebersihan sebagai hukuman untuk meninju pemain yang mengejek dari mana asalnya. Untuk mulai dengan, Zinedine Zidane berasal dari keluarga sederhana. Tidak seperti orang-orang di lingkungan itu, keluarga Zidane sangat dihormati. Mereka menjalani kehidupan yang cukup nyaman saat itu, tidak seperti orang lain yang terlibat dalam kejahatan tingkat tinggi dan pada dasarnya menganggur. Ayahnya yang digambarkan di bawah ini adalah mantan pekerja gudang berdasarkan profesinya. Dia pensiun setelah putranya berhasil masuk sepak bola. Ibunya, Malika Zidane, digambarkan di bawah, adalah seorang mantan ibu rumah tangga. Malika Zidane juga pensiun ketika putranya berhasil di sepak bola. Cerita cinta Zinedine Zidane dimulai di sini. Pada usia 17, Zidane bertemu dengan calon istrinya, Veronique Fernandes, lahir di Jakarta Aveyron keturunan Spanyol, saat bermain untuk Cannes di musim tahun 1988 sampai 89. Mereka memiliki apa yang orang sebut cinta sejati. Veronique Fernandes Lentisco, seorang penari dan model sebelum dia dikenal sebagai istri salah satu yang terhebat pemain dalam sejarah. Veronique Fernandes Lentisco dengan gembira menikah untuk pensiunan pemain sepak bola Zinedine Zidane. Mereka menikah di 1994. Karir sepak bola setelah berakhirnya Piala Dunia 2006, Zidane kembali memutuskan untuk mundur dari dunia yang membesarkan namanya. Tepatnya pada tanggal 25 April tahun 2006, secara resmi Zidane mengumumkan keputusannya untuk mundur dari klub dan timnas sepak bola Prancis setelah Piala Dunia 2006. Zidane terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2006 versi FIFA dan para wartawan yang meliput ajang tersebut dengan mendapat 2012 poin. Pada tanggal 7 Mei tahun 2006,
Zidane melakukan pertandingan terakhirnya sebagai tuan rumah untuk Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu melawan Villarreal CF dengan hasil akhir seri 3-3. Pemain Real Madrid memakai baju kaos khusus yang bertuliskan Zidane tahun 2001 sampai tahun 2006, tertulis di bawah logo klub. Dalam biografi Zinedine Zidane, diketahui ia pernah 3 kali terpilih sebagai pemain terbaik dunia, 1998, 2000, 2003, dan sekali menjadi pemain terbaik Eropa, 1998, serta sebagai pemain terbaik Piala Dunia, 2006. Zinedine Yazid Zidane, yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou, adalah seorang pesepak bola Perancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang menyerang. Ia memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes, dan kemudian di Bordeaux, Juventus dan terakhir Real Madrid. Ia pensiun dari sepak bola klub pada tahun 2006 dan pensiun dari tim nasional sepak bola Perancis setelah Piala Dunia 2006. Dirinya juga sempat memegang rekor sebagai pemain termahal di dunia saat ditransfer dari Juventus ke Real Madrid pada musim tahun 2001 sampai tahun 2002 dengan nilai 46 juta pound sterling. Dalam merintis karir sebagai pesepak bola kelas dunia, Zidane telah mengenyam banyak prestasi, di antaranya 2 gelar Serie A bersama Juventus, 1 gelar Liga Champions Eropa dan 1 gelar La Liga bersama Real Madrid. Profil Zinedine Zidane juga diwarnai dengan kesuksesan mengantar Prancis menjadi juara dunia Piala Dunia 1998 dan juara Piala Eropa 2000. Bersama sahabatnya Ronaldo, Zidane menjadi pemain sepak bola yang mampu meraih gelar pemain terbaik dunia FIFA sebanyak 3 kali. Ia juga pernah meraih Ballon d'Or pada tahun 1998. Di saat 2 pertandingan awal Piala Dunia 2006, ia tampil buruk dan bahkan harus absen pada pertandingan ketiga akibat akumulasi kartu kuning. Zidane kemudian menunjukkan kembali permainan terbaiknya di babak-babak berikutnya, dimulai dari pertandingan melawan Spanyol dikalahkan 3-1, lalu Brasil ditaklukkan 1-0, dan kemudian Portugal dikalahkan 1-0. Dengan bentuk permainannya saat itu, banyak yang berharap bahwa Zidane akan menggantung sepatu dengan indah dengan mengalahkan Italia pada pertandingan final, namun karirnya berakhir pahit saat ia dikartu merah wasit Horacio Elizondo pada pertandingan final akibat menanduk bek Italia, Marco Materazzi di bagian dada. Zidane mencoba peruntungan untuk menjadi seorang manajer sepak bola untuk klub Real Madrid pasca pemecatan Rafa Benitez pada bulan Januari tahun 2016. Kemampuan Zidane sebagai manajer sepak bola terhebat dibuktikan dalam 2,5 tahun dengan berhasil meraih 3 gelar Liga Champions. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, selain mempersembahkan 3 gelar Liga Champions, Zidane juga berhasil mempersembahkan 1 gelar La Liga musim tahun 2016 sampai tahun 2017, 1 gelar Supercopa de Espanya 2017, 2 gelar Piala Super Eropa 2016 dan 2017, serta 2 gelar Piala Dunia antar klub FIFA tahun 2016 dan 2017. Setelah 5 hari mempersembahkan gelar Liga Champions pada musim tahun 2017 sampai tahun 2018, Zidane membuat keputusan mengejutkan dengan mundur dari kursi manajer Real Madrid. Zidane sendiri menegaskan dirinya mundur karena murni ingin rehat sejenak. Namun, ia kembali menduduki posisi pelatih di Real Madrid pada 2019. Demikianlah profil Zidane yang saat ini sedang dikabarkan akan melanjutkan karir seusai pensiun dari Real Madrid. Zidane saat ini tidak terikat dengan klub manapun setelah meninggalkan Real Madrid pada akhir musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Pelatih asal Prancis itu dianggap sebagai salah satu manajer terbaik di dunia setelah menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang memenangkan 3 Liga Champions berturut-turut. Banyak yang memberi saran kepada Zidane untuk mengambil pekerjaan PSG, termasuk Presiden FFF Noël Le Graët. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri, yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Belajar dari kisah Zidane sangat memberikan inspirasi buat kita semua, bahwa semua orang punya kesempatan untuk besar tergantung dari usaha dan kerja keras. Saya doakan semoga Anda menjadi sukses di masa akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.